saksi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, dikatakan kisah 10 ayat 38, ini pelayanan Tuhan Yesus penuh dengan kuasa, penuh dengan tanda ajaib dan mujizat. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan di situ? Kisah 10 ayat 38, firman Tuhan berkata, saya baca kepada saudara, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Katakan amin. Roh Kudus mengurapi Tuhan Yesus. Dengan kuasa apakah Tuhan Yesus melayani? Dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimanakah semua tanda ajaib dan mujizat bisa terjadi dalam pelayanan Yesus? Karena Roh Kudus mengurapi dia. Saudaraku, ketika saudara penuh Roh Kudus, sudah bisa berbahasa roh. Roh Kudus mengurapi saudara untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga saudara bisa pergi keluar sana dan bersaksi mengenai Yesus. Saudara memberitakan kabar baik, saudara memberitakan Injil. Yang firman Tuhan berkata, ketika kita memberitakan Injil, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Ketika saudara buka mulut saudara, apa kata firman Tuhan? Aku akan meneguhkan firman yang kau beritakan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Katakan amin. Haleluya. Ketika kita pergi keluar menginjil, ada tanda ajaib mujizat menyertai kita. Saudara mau lihat banyak tanda ajaib mujizat, pergi menginjil, bawa jiwa. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Haleluya. Maka hidup kita akan sangat menggairahkan. Apalagi kalau kita tahu kita melakukan kehendak Tuhan. Itu hatinya Tuhan, supaya sebanyak-banyaknya jiwa diselamatkan. Saudaraku, tadi firman Tuhan berkata, kita diciptakan Tuhan supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Hati Tuhan itu adalah hati yang tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku, ketika Tuhan melihat orang-orang di luar sana belum mengenal dia, ya, sehingga tidak bisa masuk ke sorga, terhilang selamanya, hati Yesus tidak tahan, tergerak hatinya berbelas kasihan. Saudara, kasih Yesus sudah dicurahkan dalam hati saudara. Belas kasihan daripada Tuhan sudah ada pada saudara. Mari kita pergi keluar, mari kita hidup seperti Yesus. Sama seperti Yesus suka berkorban, sama seperti Yesus mengasihi, sama seperti Yesus rela berkorban supaya kita semua selamat. Kita juga seperti dia, kita rela berkorban supaya jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Kita rela berkorban apa saja. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 16. Berkorban apakah? Berkorban tenaga, berkorban waktu, ya, berkorban uang, berkorban apa saja saudara, supaya jiwa-jiwa boleh datang ke KKR besok, sehingga mereka bisa mendengar Injil Tuhan dan mereka bisa diselamatkan. Haleluya. Mujizat yang terbesar tetap keselamatan jiwa. Katakan amin. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Tidak ada gunanya. Kehilangan pekerjaan bukan kehilangan yang besar. Saudara berkata kehilangan kesehatan lah, itu kehilangan yang lebih besar daripada pekerjaan. Kalau kita nggak punya uang, masih bisa kita cari uang. Tapi kalau kita tidak lagi bisa sembuh, uang mau kita berikan pun kita tidak bisa sembuh. Oh saudaraku, saudara kita akan menjadi sangat sedih sekali. Kita akan berusaha supaya kita bisa sembuh. Tapi saudaraku, itu bukan juga kehilangan yang terbesar. Kehilangan yang terbesar adalah kehilangan jiwa kita selama-lamanya di neraka, saudaraku. Seperti kata Ibu Monteta, tidak bisa dibalikkan. Kalau setiap orang hanya ditentukan untuk mati sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Dan mereka yang tidak percaya kepada Yesus, apabila mereka meninggal dunia, oh saudara, mereka tidak bisa masuk ke sorga. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Seseorang harus percaya kepada korban Yesus di kayu salib, harus percaya darah Yesus menyucikan dia, sehingga
bagimu kawan. Ada hadiah yang kekal bagimu. Engkau tidak perlu berbuat apapun untuk menerima hidup yang kekal, hanya perlu menerima saja. Seperti ada orang kalau memberi hadiah kepada saudara, saudara tidak perlu yang berbuat apapun. Saudara, namanya hadiah itu diberikan saja kepada saudara. Katakan amin. Saudara hanya perlu menerimanya. Karena itu kita perintahkan pada orang di luar bahwasanya mereka hanya perlu menerima Tuhan Yesus, maka mereka diselamatkan. Katakan amin. Dan mereka diangkat menjadi anak-anak Bapa di sorga. Saudara, satu berkat yang besar, satu mujizat yang terbesar. Saudara, kalau saudara bawa uang kepada orang lain, memang itu memberkati dia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kalau saudara bawa pun entah hadiah apa lebih besar lagi, sudah itu memberkati dia. Tapi tahukah saudara, kalaupun saudara tidak punya uang untuk diberikan kepada siapapun, oh di dunia ini mungkin tidak cukup uang saudara, dan kalaupun saudara berikan pemberian mungkin tidaklah besar nilainya, oh menurut pemikiran manusiawi. Tetapi ketika saudara bawa Yesus, bawa Injil kepadanya, itulah berkat terbesar yang bisa diterima seseorang dalam hidupnya. Katakan amin. Haleluya. Karena itu ketika saudara bawakan Injil kepada orang-orang yang belum selamat di luar sana, itu memberikan kepada dia lebih daripada seluruh dunia ini. Karena apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini jika jiwanya binasa? Kalau saudara bawa Injil Tuhan kepada mereka, saudara pastikan mereka datang ke KKR sehingga mereka bisa diselamatkan, punya hidup yang kekal. Saudara sedang memberikan satu pemberian yang jauh lebih besar daripada seluruh dunia ini. Katakan amin. Lebih kuat aminnya. Haleluya. Karena itu jangan malu beritakan Injil Tuhan. Firman Tuhan berkata kalau kita malu mengakui, oh Bapa di sorga, mengakui Tuhan Yesus, maka nanti di sorga Bapa pun malu mengakui kita. Dan saudaraku, kita tidak malu memberitakan Injil. Sebab Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Dan ketika kita menginjil, mari menginjil dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin lebih kuat. Haleluya. Amin. Nyatakan kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Markus 16, tanda-tanda orang percaya adalah mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka minum racun maut, memegang ular, tapi itu tidak menjadi bahaya bagi mereka. Dan mereka akan meletakkan tangan mereka atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Haleluya. Ada kuasa Tuhan bersama dengan saudara. Karena itu pergi bawa jiwa, masukkan dalam KKR ini pada besok hari, saudara. Dan kita lihat bagaimana Tuhan akan bekerja meneguhkan pemberitaan Injil, dan jiwa-jiwa dapat dibebaskan daripada semua dosanya. Katakan amin. Dan mereka yang sakit bisa menerima kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari menginjil dengan kuasa Tuhan. Amin. Mari nyatakan kuasa Tuhan kemanapun saudara pergi. Saudaraku, Tuhan menunggu kita bergerak. Ya, Roh Kudus sudah ada pada saudara. Ya, ketika kita bergerak, di situ Tuhan juga bergerak. Mana amin ya? Haleluya. Kalau kita bergerak dengan tekun, tadi ketekunan iman, katakan amin. Mungkin saudara menginjil sekali, orang belum mau datang. Kenapa cuma sekali? Kenapa tidak 100 kali lagi? Gimana aminnya? Lebih kuat aminnya. Haleluya. Bertekun amin. Terus menginjil. Kalau saudara punya ketekunan iman, saudara akan menetapkan hati seperti ini. Aku tidak akan ke KKR besok kalau engkau tidak kasih jiwa Tuhan. Aku akan menginjil seluruh kota Manado ini sampai aku dapat jiwa. Aku pergi KKR. Kalau saudara punya ketetapan hati begitu, Tuhan lihat kesungguhan hati saudara, Tuhan lihat tindakan saudara, Tuhan akan melimpahkan kuasa-Nya dalam hidup saudara. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya, amin. Saudara akan berkata, keliling kota Manado, aku akan bagikan teratas, aku akan ajak jiwa. Satu orang mungkin belum mau, dua orang mungkin belum mau, tidak apa-apa. Aku percaya firman Tuhan berkata, sebagaimana imanmu jadi padamu. Aku percaya, aku cari jiwa sampai dapat. Pasti aku dapat jiwa di bawah besok. Lebih kuat amin, lebih kuat amin, lebih kuat amin. Haleluya.
kuasanya. Mana amin ya? Mana amin ya? Beriman bisa dapat jiwa besok. Bertindak dengan iman, amin. Pergi, berjalan, bawa traktor, ajak orang, jemput orang, berkorban. Kita percaya ketika kita bertindak dengan iman, pasti Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberikan keberhasilan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, biarlah nanti bukan minggu depan, tahun depan, katakanlah, bagi Bapak Pendeta dan semua akan berkata kepada Ibu Gembala kita, wah Ibu Muti ada persoalan yang gawat. Apa itu persoalannya? Gereja kita, gedung gereja kita tidak muat lagi. Haleluya. Haleluya. Oh, katakan haleluya. Ya, itu persoalan yang baik. Amin. Ya, walaupun sudah diadakan sampai 4 kali kebaktian tiap minggu, tapi penuh sesak. Itu persoalan yang sangat baik. Mari kita kejar itu, saudaraku. Kita lihat dengan iman, kita bertindak dengan iman. Jadi kepada kita sebagaimana iman kita. Luar mana amin yang lebih kuat, amin ya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Oh, kurang kuat amin ya. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Amin. Saudaraku, Tuhan bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Biarlah kuasa Tuhan nyata di tempat ini, di gereja ini, sehingga orang-orang seperti di dalam Kisah Para Rasul tertulis banyak di firman Tuhan, sehingga orang yang mendengar dan mengalami mujizat Tuhan, mereka akan membawa jiwa-jiwa lagi yang lain masuk ke gereja ini, dan orang-orang akan memberitakan mengenai ada kuasa Tuhan di gereja ini. Mana amin yang lebih kuat, amin. Haleluya. Dengan demikian Tuhan akan dipermuliakan dan Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara baca bagaimana di Kisah Para Rasul. Ya, setelah murid-murid rasul-rasul Tuhan dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Tapi setelah mereka berbahasa roh, mereka tidak berhenti di situ. Mereka bertindak. Petrus bangun bangkit. Apa yang dilakukan Petrus? Dia beritakan firman Tuhan. Mana amin yang lebih kuat, amin. Ya, dia beritakan firman kepada ribuan orang yang ada berkumpul datang ke Yerusalem pada waktu itu, karena itu hari Pentakosta. Dari orang yang seluruh dunia datang, begitu banyak orang berkumpul di situ. Dia bangun bangkit. Petrus yang tadinya, saudaraku, pemalu, tidak berani menghadapi daya-daya, itu satu hal yang Roh Kudus lakukan bagi saudara. Walaupun mungkin sudah berkata kepribadian saya adalah apa istilahnya, saya tidak tahu, introvert atau apa, ya tidak bisa berbicara depan orang banyak. Soalnya mungkin berkata, kalau saya disuruh berpidato, saya akan berkata, udahlah pilih orang lain. Kalau saya disuruh memimpin satu acara ulang tahun, orang lain aja lah, saya tidak mau. Mungkin orang saudara demikian orangnya. Tapi tahukah saudara, kalau Roh Kudus turun kata saudara, saudara diubahkan menjadi manusia yang lain. Katakan amin. Lebih kuat amin ya, lebih kuat amin ya. Haleluya. Haleluya. Saudara akan jadi berani. Perkataan saudara akan berkuasa. Ketika saudara buka mulut, Tuhan menyertai. Tanda ajaib mujizat terjadi. Orang-orang diselamatkan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu yang dilakukan oleh urapan Roh Kudus pada seseorang. Katakan amin. Haleluya. Saudara bangun bangkit, saudara. Seperti Petrus, saudara pun tidak malu lagi menginjil. Saudara tidak malu lagi berkata-kata. Dan setiap patah perkataan saudara adalah perkataan yang berkuasa. Dan saudara mengucapkan firman Tuhan yang dapat membawa orang kepada keselamatan. Haleluya. Nyatakan kuasa Tuhan, saudara. Beritakan Injil. Perkataan kita berubah karena kita penuh dengan Roh Kudus. Kita menjadi orang yang berani. Oh, Petrus saudaraku berdiri di depan mahkamah agama. Karena setelah mereka berkorban demikian, ribuan orang selamatkan. Dituliskan Kisah 2 ayat 41, 3.000 orang pada hari itu juga diselamatkan dan dibaptis. Saudaraku, itu lebih daripada berapa gereja? 3.000 orang, ribuan orang dalam satu hal. Dan firman Tuhan berkata Yohanes 14 ayat 12, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Mana tepuk tangannya bagi ini? Haleluya. Haleluya. Jadi kitalah orangnya.
besoknya 5.000, dan terus bertambah jumlah orang selamatkan. Itu pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Mana amin? Lebih kuat aminnya. Tuhan mau itu terjadi lewat hidup saudara. Punya visi besar daripada Tuhan. Panggilan Tuhan ada pada saudara. Tuhan memanggil saudara untuk menggenapi rencananya dalam hidup saudara. Masing-masing kita punya kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan Roh Kudus sudah ada pada saudara. Roh Kudus bukan hanya pada pendeta-pendeta, tapi bagi setiap orang percaya. Tanda-tanda orang percaya dalam Markus 16, saudaraku, 16, 17, 18. Itu tanda orang percaya, tanda saudara. Saudara melayani harus ada tanda-tanda demikian mengikuti saudara. Biar ketika saudara pergi keluar sana, jangan takut numpang tangan bagi orang sakit. Jangan takut bawa orang sakit kemari. Besok bawa orang sakit sebanyak-banyaknya kemari, supaya mereka disembuhkan Tuhan. Haleluya. Katakan mereka daripada saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara hanya tinggal mempraktekkannya saja. Dan ketika saudara bergerak, Tuhan berkata, barang siapa yang setia perkara kecil, aku berikan perkara yang lebih besar. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setialah bawa jiwa besok. Amin. Bagi traktat, jemput jiwa. Ya, doakan dia, letakkan tangan yang suara sakit. Kalau masih bisa berbicara kepada satu orang dulu saudara bicara. Setiap perkara kecil, Tuhan berikan perkara lebih besar. Amin. Saudara bagi traktat, mungkin saudara belum bisa langsung altar call, kan perdamaikan dia. Atau saudara belum bisa berkhotbah seperti pendeta berkhotbah. Tidak perlu saudara. Tuhan lihat hati saudara. Tuhan lihat kesetiaan saudara. Kalau saudara setia terus perkara kecil, Tuhan berikan perkara lebih besar kepada saudara. Haleluya. Kalau saudara setia lagi perkara tersebut, Tuhan berikan lebih besar lagi. Katakan amin. Semua dimulai ada awalnya. Katakan amin. Pak Munte melayani saudara dari nol. Dari sidang Tuhan tidak ada di desa-desa sana. Tidak ada, nol, zero. Tidak ada jiwa siapapun. Tidak ada yang mendukung dia. Tidak ada uangnya. Saudaraku, tidak ada gelarnya. Tapi dia pergi dengan kuasa Tuhan. Dia pergi dengan kuasa Roh Kudus. Dia melayani, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak bergantung kepada pikiran manusiawinya. Dia tidak bergantung kepada manusia. Tapi dia sepenuhnya bergantung kepada kuasa Tuhan. Mungkin orang lihat saudara, entah apa tanggapannya mengenai saudara, tetapi yang di dalam sini Roh Kudus lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan menyertai saudara, tidak ada yang dapat melawan saudara. Pergi bersama dengan Yesus akan membawa keberhasilan kepada saudara. Haleluya. Amin. Ketika saudara bawa berita Injil, itu adalah mujizat terbesar yang sedang saudara bagikan kepada orang lain. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada itu. Katakan amin. Haleluya. Amin. Mari kita pergi, kita nyatakan kuasa Tuhan. Mari kita bawa jiwa sebanyak-banyaknya ke dalam rumah Tuhan besok di KKR. Haleluya. Dan untuk itu saudara, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus selalu bergantung kepada Roh Kudus. Kita harus bergerak dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus mau patuh kepada Roh Kudus. Kita harus mau bersekutu intim dengan Roh Kudus. Bila pada hari Roh Kudus memenuhkan saudara kembali. Dan ketika dia memenuhkan saudara, saudara akan menjadi manusia yang lain, yaitu manusia yang penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan keberanian, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kemenangan, penuh saudara dengan zikir, dengan semangat yang menyala-nyala. Katakan amin. Apakah saudara siap penuh Roh Kudus? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita semuanya penuh dengan Roh Kudus. Kita semuanya sungguh-sungguh, saudaraku, berdoa. Dan kita penuh Roh Kudus. Kita percaya Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Saudara, besok saksian kita berkemenangan. Jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa dituai bagi Yesus. Saudaraku, tidak ada yang terkecuali. Mari kita semuanya penuh Roh Kudus pada hari ini. Mari kita maju ke depan saja. Mari, jangan jauh-jauh. Mari kita ke depan saja semuanya. Semuanya kita maju ke depan, mari saudaraku. Angkatlah tangan saudara, katakan Roh Kudus kau hadir di sini.